Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah mempertanyakan tentang siapa pencetus ide adanya PPG. Sahabat Banua semuanya, seringnya saya membahas tentang persoalan sertifikasi guru itu membuahkan banyak pertanyaan dari guru-guru di Indonesia, bahkan juga yang non guru kadang-kadang ikut bertanya juga. Dan salah satu pertanyaan yang ingin saya jawab pada hari ini atau ingin saya coba berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki tentunya, yaitu seputar tentang siapa sih sebenarnya yang mencetuskan ide adanya PPG atau program pelatihan bagi guru itu. Nah, ini yang dipertanyakan oleh banyak guru-guru dan juga bahkan orang yang bukan guru di Indonesia. Nah, saya tidak tahu persis, cuma ide adanya PPG ini kan kurang lebih sejak 2017-2018 itu sudah mulai dieksekusi dari 60 lebih LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah atau bekerja sama dengan pemerintah. 2018 itu mulai dilaksanakan, kemudian mereka mengacu kepada Permen Ristek Dikti ya, nomor 55 di tahun 2017 pasal 20. Nah, di situ dinyatakan bahwa PPG dalam jabatan itu minimal mereka menyelesaikan 24 SKS. Saya lupa juga bahwa di antara pertanyaan-pertanyaan itu ada juga pertanyaan yang nyeleneh. Katanya dari mana ide goblok PPG yang ada di Indonesia saat ini. Jadi saking orang itu gemesnya, saking orang itu bencinya dengan pelaksanaan PPG, terutama yang berkaitan dengan dalam jabatan, sampai dia mengutarakan statement seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang di awal, saya juga tidak tahu persis kalau siapa orangnya. Cuma kalau menteri yang punya wewenang saat itu ya pastilah Pak Nadiem tentunya di tahun 2018. Pak Nadiem, mungkin ada juga mungkin ya ada orang di belakang beliau, orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang ahli itu yang memberikan semacam masukan. Masukannya misalnya kurang lebih begini ya, Pak, kita sudah tinjau atau evaluasi pelaksanaan PLPG. Nah, di Indonesia tidak efektif, guru-guru tidak berkualitas, tidak mengangkat misalnya kualitasnya. Bagaimana kalau kita dongkrak yang lebih sulit sekarang? Lalu Pak Menteri mendengar laporan seperti itu, mendengar kata-kata tidak berkualitas, dia mungkin langsung mengiyakan, oke, kita bikin sekarang yang lebih sulit dengan mengacu kepada sistem di luar negeri. Nah, di luar negeri itu ada juga program-program yang mirip seperti pelaksanaan PPG di Indonesia saat ini, lalu keluarlah program tersebut. Atau bisa juga idenya langsung dari menteri, Pak Menteri langsung. Saya ingin misalnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini, guru-gurunya harus di-upgrade. Lalu dia minta saran kepada orang-orang dekatnya, para orang-orang pintar, para teknokrat yang ada di belakang beliau, tolong dibikinkan konsepnya. Lalu konsep itu pun dibikin. Nah, akhirnya muncullah monster yang bernama PPG ini. Nah, sampai di situ sekali lagi saya tidak kontra dengan idealisme, dengan keinginan, dengan harapan untuk mengupgrade kualitas para guru di Indonesia. Karena itu memang sebuah kemestian, memang sebuah realitas zaman yang harus kita hadapi, memang seperti itu kondisinya. Yang saya kontra adalah pertama itu bertentangan dengan undang-undang guru dan dosen, yang kedua adalah bertentangan dengan harapan-harapan para tetua kita di masa undang-undang guru dan dosen tersebut dibuat, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, ini yang saya tidak sangat-sangat menentang ini
konsep kesejahteraan itu berkaitan dengan kualitas memang, tapi yang ada ini adalah terlalu dipaksakan. Kan guru-guru kita ini 1,6 juta itu sudah masuk ke dalam lingkaran sistem. Nah, karena mereka sudah masuk ke dalam lingkaran sistem, mereka inilah yang dipaksa untuk mengikuti sesuai apa maunya pembuat PPG ini dengan mengorbankan sisi psikologis mereka, mengorbankan sisi keluarga mereka, mengorbankan sisi mental, bahkan fisik juga berakibat kepada fisik dan seterusnya. Dan yang paling fatal itu dalam sisi pendidikan ya adalah mereka membentuk kubu guru kaya dan guru miskin yang berkaitan juga dengan kinerja mereka di lapangan, ogah-ogahan akhirnya. Nah, ini yang jadi masalah itu di situ sebenarnya inti masalahnya. Jadi bukan masalah 24 SKS, pemerintah terserah mau menerapkan 24 SKS, 100 SKS, 1000 SKS pun tidak masalah. Yang penting guru-guru dalam jabatan tidak menjadi korban. Itu prinsip dasar yang harus dipegang oleh pemerintah. Kalau sampai mengorbankan guru-guru dalam jabatan, itu salah fatal namanya. Tidak peduli mau mengangkat kualitas gimana pun, kalau sudah mengorbankan satu pihak, ini salah fatal. Nah, di dalam PPG itu kan ada teori, mungkin mereka mengacu kepada konsep-konsep barat, kemudian ada juga lokakarya membuat ya semacam apa namanya rencana pembelajaran dan lain-lain yang mirip-mirip seperti bangku kuliah lah di zaman S1 dulu. Nah, kemudian mereka dituntut lagi untuk PPL lagi. PPL padahal mereka sudah lagi semasa kuliah itu sudah mengenakan baju putih, celana hitam, bawahannya hitam, terus mengajar di muka kelas, kadang-kadang emosi, menghadapi siswa dan lain sebagainya selama beberapa waktu. Itu sudah dilaksanakan. Kemudian ini harus diulang lagi di masa mereka sudah berusia, mereka sudah matang, mereka sudah punya jam terbang, ini dituntut lagi seperti itu. Ini kan goblok namanya. Nah, di sana pun mereka dituntut untuk menguasai akademik, kemudian pedagogik, gimana pendidikan, gimana ilmu kejiwaan, ilmu segala macam lah yang berkaitan dengan teori-teori yang sama seperti di bangku kuliah, dan juga mereka belajar sebagian beberapa puluh persen mungkin untuk lebih menguasai bidang studinya masing-masing. Kan konsepnya sama seperti kuliah. Nah, penyusunan perangkat, peer teaching, kemudian yang baru ini juga mereka dihantui dengan membuat penelitian tindakan kelas atau PTK. Itu kan jadi momok yang menakutkan juga buat para guru. Jadi guru itu bukan dibikin happy, bukan dibikin terampil, tapi ditakut-takuti, dibuat horor gitu dengan adanya PTK. Nah, sebenarnya jika ini idenya itu keluar dari Pak Menteri langsung, misal ide itu tentang PPG itu memang idenya Pak Menteri, maka Pak Menteri sebenarnya dia sudah mengakui bahwa konsep itu salah, salah jalan, salah langkah yang diurai beliau di dalam RUU Sisdiknas, di mana di situ beliau mengeluhkan guru-guru yang berbagi antara prajabatan dengan yang dalam jabatan. Itu kan beliau keluhkan, artinya beliau sudah mengakui ada yang salah di situ antara prajabatan dengan yang dalam jabatan, campur aduk. Nah, kesalahan Pak Menteri itu sudah diakui secara tersirat oleh beliau melalui RUU Sisdiknas, di mana beliau juga ingin memutihkan sertifikasi itu untuk 1 juta lebih guru-guru di Indonesia. Artinya dari sana beliau sudah menyadari bahwa ada something wrong, ada yang salah di sini, akhirnya harus diputihkan. Nah, itu dari Pak Menteri loh, orang yang nomor satu di bidang pendidikan kita di tanah air. Artinya beliau saja mengakui konsep itu salah, tapi masih saja ada orang yang mati-matian membela. Dan anehnya juga ada guru-guru jebolan PPG yang banyak membela. Aneh. Pak Menteri orang yang paling pintar dalam hal, bukan paling pintar, dalam dunia pendidikan Indonesia, orang nomor satunya lah. Beliau yang punya kuasa segala macam untuk membuat peraturan, beliau merasa bahwa itu salah. Tapi anehnya ada orang-orang bawah akar rumput yang membela mati-matian dengan PPG ini, konsep PPG. Itu kan aneh. Nah, yang jelas konsep ini tidak muncul dari PGRI. Ya, walaupun saya banyak jengkel dengan PGRI, tapi yang jelas ini bukan dari PGRI, karena PGRI sendiri menentang sebenarnya konsep PPG ini. Ibu Unipah Rosadi itu berkali-kali mengingatkan pemerintah untuk tidak membuat sertifikasi guru itu atau pelatihan guru itu menjadi hal-hal yang rumit, membebani para guru. Beliau ingin yang simpel-simpel saja, terutama
guru-guru dalam jabatan. Nah, cuma yang saya kesalnya dari PGRI mungkin adalah PGRI tidak menyuarakan dengan lantang seperti halnya ketika mereka menolak RUU Sisdiknas yang melukai banyak orang. Nah, itu yang disalahkan, disesalkan dari PGRI. Sikap PGRI tidak tegas. Pada seandainya PGRI tegas bersikap, bahkan PGRI mungkin akan menurunkan guru-guru di Indonesia untuk menghadap menteri Kemendikbud, maka persoalan ini sebenarnya sudah bisa beres sebenarnya. Sebenarnya seandainya mau. Sangat disayangkan. Nah, jika Pak Menteri memang merasa something wrong di sini, ada yang salah, seyogianya Pak Menteri harus jujur, berani, terbuka, mengakui bahwa semua konsepnya itu salah, dan tidak harus menunggu RUU Sisdiknas yang masih menjadi pro dan kontra, masih terjegal di sana-sini. Keluarkanlah peraturan yang lain. Pak Menteri punya wewenang 100%, punya power, punya kekuasaan, punya waktu yang cukup untuk misalnya, oke, PPG kita hentikan tahun ini dan seterusnya kita akan ganti dengan konsep lain yang lebih sederhana misalnya, untuk membuat kepastian bahwa guru-guru kita akan mendapatkan tunjangan profesi mereka, kesejahteraan mereka. Nah, itu yang kita sarankan, kita rekomendasikan. Semoga video ini bisa bergulir menjadi bola salju dan energi kebaikannya akan segera menular ke seluruh Indonesia dan guru-guru kita sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.